Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita juga berdoa untuk intensi kita. Mohon doa untuk arwah Ibu Katarina Niko yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberkati, juga memberi keselamatan dan kebahagiaan kepada arwah Ibu Katarina Niko. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan telah bangkit, Ia bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan merayakan Ekaristi. Dan juga ini adalah puncak dari kebangkitan Kristus yang kita rayakan. Meskipun tadi malam kita sudah merayakan Vigili Paskah. Dan itu juga menandakan bahwa kita juga diingatkan kembali bahwa Kristus telah bangkit. Tentunya kebangkitan Kristus tidak hanya diceritakan dalam kitab suci, tetapi juga bagaimana kita menghidupkan, bagaimana kita menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Yang paling penting di zaman sekarang adalah bagaimana kita menjadi saksi untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Meskipun tadi malam kalau kita baca Injil, para murid juga masih belum percaya. Tetapi mari kita juga menjadi saksi bahwa Kristus sudah bangkit, tetapi juga bukan hanya bangkit 2000 tahun yang lalu, tetapi juga bangkit pada saat ini. Dia bangkit dalam hidup kita, dia bangkit dalam pelayanan kita, dan dia juga bangkit dalam pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari. Saudara-saudari, kabar kebangkitan yang kita wartakan pada hari tersuci ini, kita hiasi dengan kidung-kidung sukacita. Kita dipenuhi kegembiraan setelah melewati malam Paskah, malam indah dan megah. Api pengharapan kita telah dinyalakan kembali dari lilin Paskah, cita Kristus Sang Cahaya. Hati kita digelorakan untuk menyerukan, Haleluya, pujilah Tuhan. Semoga wafat dan kebangkitan Kristus selalu menjadi kenangan teristimewa dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, kita semua bersatu padu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah mengawali perayaan ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau mengagungkan hari ini dengan kebangkitan Putra Tunggal-Mu yang menang atas kematian. Ia telah membuka jalan bagi kami menuju kehidupan kekal. Kami mohon agar dalam perayaan Paskah ini, Roh Kudus-Mu memperbarui kami dan menyinari kami dengan terang kebangkitan Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia akan menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersama
Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Vittime Paschali laudes, immolen Christiani, aius redemi noves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflicere mirando, ducide mortuus, regna vivus. Dic nobis Maria, quid fidis te invia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surresit Christus pes mea,
precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexisse, a mortu vivere. Tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
menurut penelitian dan juga kalau kita melihat di internet, katanya setiap hari perempuan itu harus mengeluarkan kata-kata minimal 20.000 kata. Ya, 20.000 kata gitu ya. Sedangkan laki-laki itu sekitar 7.000 kata. Jadi memang laki-laki lebih banyak diam ya daripada perempuan, seperti itu. Makanya kalau bapak-bapak pulang kerja lalu ibu ngomel-ngomel, anggap saja karena dia sedang menghabiskan kata-kata yang belum dia ucapkan ketika masih di rumah, seperti itu ya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya kita bersyukur bahwa kesaksian para murid, orang-orang yang mengikuti Yesus, justru bukan para rasul yang pertama kali menemukan bahwa Yesus sudah bangkit. Justru yang menemukan pertama kali adalah perempuan-perempuan yang ada bersama Yesus. Ini kalau kita baca dalam kitab suci, sejak kemarin malam sangat terlihat bahwa justru perempuan-perempuanlah yang pertama kali datang ke kubur Yesus, dan juga hari ini yang datang pertama kali juga ke kubur Yesus adalah perempuan. Kita bersyukur bahwa perempuan cukup reaktif ya. Jadi tidak perlu suami merasa capek kalau ada istrinya yang reaktif, karena memang dari dulu seperti itu. Tetapi kita bersyukur bahwa karena mereka reaktif dan banyak bicara, sehingga cerita tentang kebangkitan Yesus justru dimulai oleh perempuan. Jadi kalau laki-laki merasa hebat, jangan hebat dulu, karena kisah tentang kebangkitan justru dari para perempuan, dari ibu-ibu, seperti itu ya. Pun kadang-kadang repot juga gitu ya, karena terlalu banyak bicara, seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, justru dari situ kita lihat bahwa kebangkitan Kristus justru baru percaya, para murid baru percaya karena mereka datang ke sana. Kalau ditanya gitu ya, kenapa ibu-ibu yang lebih cepat melihat kubur Yesus? Rupanya kalau kita lihat, baik dalam kitab suci maupun secara psikologi mengatakan bahwa ibu-ibulah yang dekat dengan anak. Ibu-ibulah yang sebetulnya mendidik anak dengan baik. Jadi kalau kita lihat, anak-anak itu kan 9 bulan ya di dalam perut ibu, dan itu yang membuat mereka sangat dekat dengan anak. Dan itu juga yang membuat sangat para perempuan yang bersama Yesus itu dekat dengan Yesus ya. Apalagi karena ada Maria ibu Yesus yang juga dekat dengan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat wafat dan kebangkitan Kristus adalah simbol cinta yang begitu besar. Tetapi dari simbol cinta itu kita melihat bahwa cinta yang diperlihatkan mungkin tidak seperti cinta yang ada di film-film drama Korea. Jadi kalau film drama Korea itu kan pertama dia suka gitu ya, ada yang menyulitkan, ada banyak hambatan. Setelah 15 episode lalu akhirnya mereka bisa bersatu gitu ya. Tapi dalam kitab suci justru dijelaskan bahwa cinta yang besar mungkin berakhir dengan kebahagiaan dan bersama, tetapi juga bisa jadi berakhir dengan sebuah pengorbanan. Dan Kristus pada Jumat Agung sudah menunjukkan bahwa cinta yang diperlihatkan adalah cinta yang penuh pengorbanan. Jadi cinta yang sejati Kristus adalah cinta yang mengorbankan diri dan cinta yang selalu setia pada pelayanannya. Makanya kepada teman-teman OMK gitu ya, atau kepada pasangan gitu ya, apalagi cowok gitu ya, simbol cinta kita sebagai orang Katolik bukanlah cincin, bukanlah coklat yang dibeli di Alfamart atau di Indomaret gitu ya, bukan bunga, apalagi kalau bunga dicuri dari tetangga gitu ya. Syukur-syukur kalau bunga deposito gitu kan, simbol cinta. Tetapi simbol cinta kita sebagai orang Katolik adalah salib. Makanya kalau kamu menembak pasanganmu, jangan kasih dia bunga, aku memberi engkau salib, supaya engkau tahu bahwa aku sangat mencintaimu dan aku berkorban untukmu.
Jadi simbol cinta kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik adalah salib. Jadi melalui salib itu kita bisa mencintai dengan penuh pengorbanan. Kita mencintai dengan setulus hati dan bahkan mengorbankan diri seperti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa kehadiran Kristus mungkin di dalam bacaan hari ini sangat membingungkan para murid, karena bagaimana mungkin Yesus bisa hilang dari kuburnya. Dan kita lihat bahwa justru pertama para murid perempuan yang pertama datang, lalu juga Petrus yang akhirnya juga ikut bersama mereka. Memang kalau kita lihat di dalam kisah Hari Suci, sebetulnya dijelaskan bahwa Petrus sebetulnya salah satu yang mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati dengan menjualnya, lalu Petrus mengatakan bahwa tidak mengenal Yesus karena takut dihukum juga seperti itu. Tetapi pada hari ini kita tahu bahwa Petruslah yang kedua setelah para perempuan itu datang ke kubur Yesus dan cepat-cepat. Artinya mungkin kadang-kadang kita juga dalam hidup sehari-hari masih ada keraguan-raguan di dalam hidup kita, masih ada keraguan-raguan di dalam iman kita gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa kita belajar sama Petrus, meskipun dia ragu, tetapi dia akhirnya menjadi orang yang merelakan dirinya. Jadi kalau kita kembali ke perayaan sebelumnya, ada perbedaan nasib antara Yudas dan Petrus. Yudas mengkhianati Yesus, menyesal, putus asa, lalu dia menggantung diri. Tetapi Petrus mengkhianati Yesus, menyesal, lalu dia bangkit di dalam kehidupannya, lalu menjadi rasul yang mengorbankan diri. Maka kita memilih yang mana di dalam hidup beriman? Apakah kita juga memilih seperti Yudas, ataukah kita juga memilih seperti Petrus yang akhirnya mengorbankan diri demi pelayanan? Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kalau para murid pada saat itu bingung karena belum mengerti, belum paham tentang kitab suci. Seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes tadi, di akhir kalimat Injil, mereka bingung karena belum membaca kitab suci. Kalau pertanyaannya kepada kita saat ini, kita kan sudah belajar kitab suci ya. Kalaupun tidak membaca di rumah gitu ya, syukur kalau membaca di rumah gitu ya. Karena katanya bedanya orang Protestan dengan orang Katolik itu, kalau orang Protestan kitab sucinya itu sampai sobek-sobek karena membaca gitu ya. Kalau orang Katolik kitab sucinya bersih, seperti hatinya bersih gitu ya. Bahkan plastiknya pun juga belum dibuka gitu ya. Yang ada puji syukur. Nah, itu bedanya gitu ya. Kalau lihat katanya, saya tidak tahu apakah benar ya. Kan katanya kalau di rumah itu ada kitab suci, ini Protestan. Kalau puji syukur, wah ini Katolik yang taat, seperti itu ya. Paling tidak kalau memang belum membaca kitab suci, tetapi pada hari ini kita sudah mendengar bahwa para murid pada saat itu bingung karena belum memahami kitab suci. Sedangkan kita sekarang sudah membaca kitab suci dan sudah memahaminya. Apakah juga kita masih ragu dengan iman akan kebangkitan Kristus? Apakah kita ragu dengan iman kekatolikan kita, sehingga masih ada hal yang membuat kita kurang yakin lalu berpindah agama atau berpindah keyakinan? Apakah itu juga menandakan bahwa kita masih belum paham dengan iman kita, ataupun juga kita belum membaca kitab suci? Kadang-kadang saya melihat di zaman sekarang itu banyak orang yang membahas tentang iman, banyak hal, dan saya lihat apakah mereka ini benar-benar enggak membaca kitab suci gitu ya? Apakah mereka ini benar-benar memahami imannya dengan baik? Sehingga
ketika banyak perdebatan dan pertanyaan, saya tidak melakukan juga memberi klarifikasi gitu ya. Daripada saya capek-capek, mendingan saya berkhotbah lalu memberi katekese dengan baik. Karena dengan begitu saya bisa menjelaskan banyak hal kepada umat. Dan itulah saudara-saudara yang terkasih, apakah kita seperti para murid yang masih bingung? Mereka bingung karena belum memahami kitab suci. Tetapi sekarang kita sudah membaca kitab suci, apakah kita bingung? Kalau masih bingung, syukur. Kalau masih bingung ya, karena artinya kita masih mau belajar tentang kitab suci. Kalau merasa sudah pintar, itu lebih bahaya sebetulnya. Jadi tidak apa-apa kalau bingung, supaya banyak membaca kitab suci gitu ya. Jadi kalau masih bingung, bacalah kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga seperti para perempuan, bukan soal jenis kelamin, tetapi juga para perempuan yang berani mewartakan iman kita kepada dunia. Mari kita juga mewartakan iman kita kepada masyarakat dan kepada umat. Karena kesaksian yang paling penting adalah kesaksian hidup kita sehari-hari. Mungkin mereka tidak tahu bahwa kita Katolik, orang Katolik, tetapi dengan perbuatan-perbuatan baik kita justru menunjukkan bahwa kita sangat memahami kitab suci dan sangat mengimani Kristus. Maka juga saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca dan memahami Paskah, kehadiran Kristus adalah kehadiran yang membawa kedamaian. Jadi orang-orang yang merayakan Paskah adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kedamaian Allah. Karena dengan kematian dan kebangkitan Kristus, itu berarti relasi Allah dan manusia didamaikan kembali. Nah, kata Bunda Teresa, orang-orang yang, bagaimana kita melihat orang yang penuh dengan damai? Kata Bunda Teresa, orang yang penuh dengan damai diawali dengan sebuah senyuman. Jadi orang yang senyum itu artinya penuh dengan damai. Coba lihat di sekelilingnya, apakah senyum? Apakah pada senyum ya? Karena kalau senyum itu berarti sudah mengalami kedamaian gitu ya. Saya melihat ya sudah pada senyum lah. Walaupun masih ada yang belum senyum. Mungkin ada damai dalam hatinya tapi dia tidak bisa senyum karena bisa jadi mungkin sedang sakit gigi. Jadi mari kita damaikan hidup kita dengan Kristus, dan juga kedamaian dimulai dengan sebuah senyuman. Tidak mungkin ya kita mengatakan mau berteman dengan orang itu kalau mukanya seperti apa ya? Pokoknya tidak dipenuhi dengan senyuman lah gitu ya. Kita akan bersenang berteman dengan orang yang baru kita temui kalau ada senyuman. Dan senyuman itu adalah simbol dari sebuah kedamaian. Maka mari kita juga mewartakan Kristus penuh dengan kedamaian. Ya mungkin diawali dengan senyuman, tapi juga jangan sering-sering senyum tanpa alasan. Nanti bisa jadi dibawa ke rumah sakit jiwa seperti itu ya. Jadi paling tidak senyuman itu adalah simbol dari sebuah kedamaian. Maka mari kita juga melalui Paskah, Allah sudah memperdamaikan relasi kita dengan Allah, dan relasi yang damai itu diawali dengan senyuman. Amin.
Kini mereka memohon diterima secara resmi menjadi anggota gereja Katolik. Karena itu, sudilah pastor menerima mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kami berterima kasih atas niat baik kalian untuk bergabung di dalam gereja Katolik, dan sebagai simbol penerimaan kami juga akan memberikan busana baptis kepada saudara-saudari dan juga lilin sebagai simbol Kristus untuk kalian. Saudara-saudari terkasih, kalian telah menjadi ciptaan baru dan mengenakan Kristus. Maka terimalah kain busana putih ini dan kenakanlah tanpa noda hingga penghakiman akhir saat Yesus Kristus menganugerahi kehidupan kekal. Sudah terangkat keteguhan dan kesungguhan hati mereka untuk masuk gereja Katolik. Sejauh saya tahu dan saya saksikan, hal itu sudah jelas. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang hendak diterima resmi, saudara sudah dipermandikan, namun ingin menjadi anggota resmi dan penuh bersama kami dalam gereja Katolik. Saudara telah mengimani Allah yang Maha Esa. Saudara percaya akan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus, Putra Allah yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, akan Roh Kudus yang menjiwai mereka, gereja. Tetapi masih ada kebenaran iman yang harus kita terima dan yang menjadi penyatu kita dalam gereja Katolik. Sekarang sebagai tanda bahwa saudara mau menganut seluruh iman Katolik, silakan menjawab pertanyaan saya. Percayakah saudara bahwa gereja Kristus itu satu dan bertugas memanggil segala bangsa sepanjang masa ke dalam kesatuan penuh dalam Kristus? Percayakah saudara bahwa Kristus telah mengadakan 7 sakramen dalam gerejanya untuk keselamatan umat manusia, yaitu permandian, krisma, ekaristi, pengakuan dosa, perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit? Percayakah saudara bahwa gereja diserahi sabda Allah untuk diajarkan dan senantiasa setia menjaga dan menyampaikannya kepada kita, terutama melalui pengajaran Bapak Suci Sri Paus dan para uskup? Percayakah saudara bahwa Maria adalah Bunda Tuhan Yesus Kristus dan tetap perawan? Maukah saudara menganut dan memegang teguh segala kebenaran iman dan kesusilaan yang ditentukan dan diajarkan oleh gereja Katolik sebagai wajib diiman? Maukah saudara diterima secara resmi dalam gereja Katolik? Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat Nikea Konstantinopel bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kristus telah bangkit, Ia juga akan membangkitkan kita. Marilah kita berdoa bersama Kristus kepada Bapa. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga karena iman akan Kristus yang bangkit, semangat kesatuan dan kebersamaan di antara para anggota gereja semakin diperkukuh. Semoga mereka memancarkan cahaya kasih sebagai tanda kehadiran Kristus bagi dunia. Marilah kita lambungkan doa kepada Tuhan. Bagi para pemimpin negara, di tengah gejolak peradaban ini, semoga mereka tetap teguh mengutamakan kepentingan rakyat, mengusahakan perdamaian, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Marilah kita lambungkan doa kepada Tuhan. Bagi orang-orang sakit dan menderita, dalam mengalami saat-saat sulit, semoga mereka didampingi saudara atau siapapun yang peduli dan setia meneguhkan pengharapan mereka. Marilah kita lambungkan doa kepada Tuhan. Bagi alam semesta dan seluruh ciptaan, semoga Allah masih berkenan menyediakannya bagi umat manusia dan seluruh penghuni semesta. Kita pun berharap agar manusia tidak tergoda untuk menguras dan menghancurkannya semata demi pemenuhan kepuasan diri sendiri. Marilah kita lambungkan doa kepada Tuhan. Bagi para seniman dan pekerja seni, kita berharap mereka mampu menimba inspirasi dari Roh Ilahi demi terciptanya karya keindahan yang dapat mengantar manusia
sampai pada sang keindahan sejati, yakni Allah sendiri. Marilah kita lambungkan doa kepada Tuhan. Bagi kita yang hadir dalam perayaan ini, setelah merenungkan dan merayakan kebangkitan Kristus, marilah kita berdoa agar kecintaan kita pada Kristus tidak surut, melainkan terus bertumbuh. Semoga kita tetap setia mengikuti Dia dalam perjalanan suka dan duka. Marilah kita lambungkan doa kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk arwah Ibu Katarina Niko yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Semoga ibu kita ini diterima dalam kerajaan surga dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Marilah kita lambungkan doa kepada Tuhan. Mari juga dalam keheningan kita sampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita lambungkan doa kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami gantungkan diri kami padamu. Kami telah dicerahkan oleh kebangkitan Putramu. Dengarkanlah doa-doa kami, karena kami masih ingin selalu dekat denganmu. Tuntunlah kami dalam perjalanan mengembara di dunia ini, bersama segenap anggota gereja, mempelai Putramu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, karena kegembiraan Paskah, kami sampaikan persembahan ini kepadamu. Semoga kurban ini senantiasa menguatkan kami dan mengutuhkan gerejamu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapuskan dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tapi itu segala sesuatu.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, lindungilah selalu gerejamu dengan kekuatan cintamu yang agung. Semoga sakramen Paskah ini memperbarui kehidupan kami, hingga kami pun mengalami kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Komunitas Kerahiman Ilahi Santa Odilia mengadakan novena Kerahiman Ilahi selama 9 hari berturut-turut dari hari Jumat Agung tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025 bertempat di aula gereja. Umat diundang untuk dapat mengikuti novena ini. 2. Seksi Keluarga Paroki Cicadas Gereja Santa Odilia akan melaksanakan misa penyegaran janji perkawinan atau HUP yang akan dilaksanakan tanggal 27 April 2025 pukul 8.30. Bagi pasutri yang merayakan pernikahan bulan April dan Maret 2025 dapat mendaftar ke Sekretariat Paroki. 3. Akan diadakan misa Paskah umat Katolik di lingkungan TNI Polri pada hari Kamis 24 April pukul 9 di Gereja Santo Martinus Kopo, Bandung. Misa dipimpin oleh Uskup TNI Polri Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo dan Uskup Bandung Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC. Sekian pengumuman, terima kasih. Pergi berburu dapat kakak tua. Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat Paskah. Selamat Paskah. Semoga melalui Paskah ini Kristus sungguh bangkit dalam hidup kita dan juga dalam karya-karya kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih kepada putra-putri altar, kepada prodiakon, kepada pemazmur, kepada lektor-lektris, dan juga terutama kepada kor dari Antonius Antapani. Benar? Irenaeus. Berarti jangan salahkan saya, salahkan Pak Eko. Tadi dia yang salah. Santo Irenaeus Antapani ya. Nah, Antapani. Terima kasih kepada seksi dekor. Terima kasih kepada koster. Terima kasih kepada komsos, kepada sesi liturgi, dan juga terima kasih kepada petugas parkir, tatip, kolektan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah ikut sibuk menyelenggarakan perayaan mulai dari Pekan Suci ya, mulai dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Terima kasih atas kerja keras kalian. Mungkin ada kesalahpahaman di antara panitia atau ada hal-hal yang akhirnya membuat konflik, tetapi pada akhirnya perayaan kita bisa terlaksana dengan baik. Masih ada yang perlu diucapkan terima kasih? Sudah? Sudah ya? Hah? Oh, umat yang hadir. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudari kita yang dengan niat baik menjadi bagian dari iman kita menjadi orang Katolik. Tepuk tangan dong. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang masuk dan memiliki niat baik menjadi orang Katolik, semoga setia dalam gereja Katolik dan juga mewartakan Kristus
yang bangkit seperti yang kita rayakan pada hari ini. Dan terima kasih untuk kita semua. Dengan begitu mari kita tutup dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan Maria Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi saudara hidup abadi yang sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.